atau Asosiasi bagi Kerjasama Asia Selatan. Ini merupakan sebuah organisasi sosial serta politik dari 8 negara yang terletak di Asia Selatan. Kedelapan negara tersebut adalah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, Bhutan, dan negara terakhir yang menjadi anggota SAARC adalah Afghanistan. Yang kedua, latar belakang SAARC. Latar belakang SAARC tidak terlepas dari 8 Desember 1945 yang mana organisasi ini didirikan. Hal ini dimulai dari akhir tahun 1970-an di masa Presiden Bangladesh yang bernama Ziaur Rahman mengajukan sebuah blok perdagangan yang berdiri dari negara yang berkawasan di Asia Selatan. Kemudian ide tersebut kembali dibicarakan pada tahun 1981, tepatnya di bulan Mei. Seluruh komite bertemu di Kolombo untuk mengidentifikasi 5 bidang besar untuk kerjasama regional tersebut. Setelah itu disusunlah 5 orang dasar dari SAARC dan tujuan organisasi untuk kemudian dicantumkan dalam piagam. Yang ketiga, sejarah SAARC singkat. Jika dilihat dari tujuan yang telah tercantum dengan jelas pada piagam SAARC, maka bisa dilihat bahwa organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Fungsinya pun menjadi penggerak semangat regional dari bangsa-bangsa yang bergabung dalam organisasi SAARC. Sejarah sekretariat SAARC didirikan pertama kali pada 16 Januari 1987 yang berlokasi di Kathmandu. Sekretaris Jenderal adalah kepala dari SAARC. Sekjen dipilih oleh Dewan Menteri dan negara-negara yang tergabung dalam SAARC. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, kepala SAARC akan dibantu oleh staf profesional dan pegawai umum serta unit-unit fungsional yang terdapat di dalam organisasi SAARC. Tidak dipungkiri lagi bahwa negara-negara yang berlokasi di Asia Selatan memang rawan konflik dan perperangan. Maka dengan adanya organisasi ini diharapkan mampu untuk menjadi wadah penanggulangan dan solusi bagi negara Asia Selatan dan dalam pengawasan masalah. 4. Tujuan SAARC. Sebagai organisasi yang penting di Asia Selatan, SAARC tentu memiliki tujuan-tujuan penting yang ingin diraih. Tujuan-tujuan tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah piagam. Berikut tujuan dari SAARC, yaitu memperkuat kerjasama negara anggota SAARC dengan negara-negara berkembang lain di dunia, menyejahterakan rakyat di Asia Selatan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih maju, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya untuk menuju individu yang lebih bermartabat, memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara di Asia Selatan, memperkuat kerjasama antara negara anggota dengan forum internasional mengenai hal-hal yang sedang terjadi, memperbesar rasa saling percaya dan tolong-menolong untuk menyelesaikan suatu masalah, bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. 5. Program SAARC. Sejak tahun 1985, SAARC telah menjalankan beberapa program yang mampu memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Berikut program-program SAARC. Membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas Asia Selatan yang dinamakan South Asian Free Trade Area (SAFTA), menjalin hubungan baik dengan organisasi internasional seperti United Nations Development Program atau UNDP, Asia Pacific Telecommunity (APT), United Nations International Children Education Fund atau UNICEF, dan lain-lain, melaksanakan program terintegrasi di antar negara Asia Selatan di berbagai sektor ekonomi, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda Asia Selatan. Pengertian ANZUS dan latar belakang ANZUS. Australia, New Zealand, United States atau ANZUS merupakan aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik yang terdiri dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang. Amerika
Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Pada perkembangannya, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia mengadakan pertemuan di San Francisco untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan kawasan Pasifik. Pada 1 September 1951, ketiga negara tersebut sepakat untuk membentuk aliansi pertahanan di kawasan Pasifik bernama ANZUS. Pendirian ANZUS tidak bisa terlepas dari kondisi Perang Dingin yang sedang berlangsung dari tahun 1947. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, tujuan utama ANZUS adalah melindungi perdamaian kawasan Pasifik dari pengaruh komunisme. Selain itu, ANZUS juga ingin mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif menengahi permasalahan antar negara. Prinsip dalam buku Sejarah Australia tahun 1996 karya Julius Suboro, terdapat prinsip-prinsip utama aliansi ANZUS, yaitu 1. Solidaritas antar negara anggota dalam mengatasi permasalahan pertahanan dan keamanan kawasan Pasifik. Yang kedua, mencegah berkembangnya komunisme di kawasan Pasifik. Yang ketiga, menjalin kerjasama militeristik untuk mencegah adanya agresi negara lain di kawasan Pasifik. Yang keempat, melakukan koordinasi pertahanan kawasan Pasifik secara intensif. Yang kelima, saling menghargai urusan internal negara-negara anggota. Peran ANZUS berperan beberapa kali terlibat dalam upaya penyelesaian konflik internasional. Berikut peran ANZUS dalam konflik internasional. ANZUS mengirimkan bantuan senjata, kendaraan perang, dan pasukan khusus untuk menyelesaikan Perang Vietnam pada 1955 sampai 1975. Aktif membantu dalam menyelesaikan masalah Timur, membantu menyelesaikan masalah antar RRC dengan Taiwan. Perpecahan ANZUS pada tahun 1985, Selandia Baru keluar dari ANZUS karena tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata.